Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan mudah-mudahan kita selalu tetap sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Perkenalkan, saya Herawan Syah, SPMAK, dosen tetap jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek tahun 2025. Perkenankan saya untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pengantar akuntansi yang dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, interaktif, dan studi kasus. Video ini dibuat guna memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam bentuk kerja berdasarkan perguruan tinggi atau yang disingkat PDD UKDPT, khususnya untuk aspek pengajaran. Baiklah, saya akan menjelaskan diskusi singkat terkait mata kuliah pengantar akuntansi. Mata kuliah pengantar akuntansi ini adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa akuntansi semester 1 jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mata kuliah ini akan membahas mengenai siklus akuntansi perusahaan, terdiri dari pencatatan transaksi ke dalam jurnal, posting ke dalam buku besar, pembuatan neraca saldo, jurnal penyesuaian, kertas kerja, serta pembuatan laporan keuangan akhir yang terdiri dari laporan rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang berada pada posisi aset yang meliputi bagaimana pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan yang didasarkan pada PSAK yang terkait. Mata kuliah ini juga memberikan konsep dasar yang berkaitan dengan liabilitas, ekuitas, investasi, dan analisis laporan keuangan. Bahasa pengantar dalam mata kuliah ini yaitu berbahasa Indonesia. Mata kuliah ini diselenggarakan dengan pendekatan elektronik, yaitu memadukan pembelajaran dengan tatap muka langsung dan juga menggunakan platform e-learning SP Universitas Bengkulu. Adapun CPMK dari mata kuliah atau mata kuliah yang akan saya sampaikan pada video pelajaran ini yaitu mampu mengevaluasi kelayakan kebijakan yang digunakan untuk menyiapkan laporan keuangan yang bertujuan umum, kemudian mampu mengevaluasi informasi yang berhubungan saat menyiapkan laporan keuangan yang bertujuan umum. Sub CPMK yang pada sub bab yang akan saya sampaikan dalam video ini adalah mahasiswa mampu memahami dan menyelesaikan siklus akuntansi untuk perusahaan jasa. Referensi utama yang digunakan dalam pembelajaran untuk mata kuliah pengantar akuntansi ini adalah Wagen, Kimmel dan Beso, Financial Accounting, FRS Edition, edisi keempat, dan kemudian juga Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan tahun 2025. Referensi pendukung ada Sari Inaya, Etol, Pengantar Akuntansi, kemudian berbagai sumber lainnya yang relevan dan mendukung pembelajaran. Selamat menyimak dan menyaksikan video pembelajaran berikut. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ketemu lagi di mata kuliah pengantar akuntansi. Biasanya yang berhubungan dengan pengantar akuntansi yang itu membuat kurang semangat. Nah, ini yang selalu ditemukan. Padahal kita berbicara basicnya. Oke, pada hari ini kita melanjutkan pertemuan kita yang sebelumnya kita sudah membahas terkait penjualan. Jadi saya tampilkan kembali terkait dengan RPS yang sudah kita diskusi atau sudah kita apa. Jadi kita masuk di pertemuan keempat ya. Di pertemuan keempat kita membahas topik tersendiri terkait dengan penjualan. Ini yang kita nanti akan memasuki dalam unsur laporan keuangan, tahap ini akan kita lalui. Jadi supaya cara penyesuaian atau penyesuaian akun. Nah, sudah kita bahas terkait jurnal yang kalau di awal bahwa akuntansi hanya berkaitan dengan debit dan kredit. Ya, makanya tidak demikian. Akuntansi itu cakupannya tidak hanya kita berbicara jadi kemudian dihubungkan dengan pekerjaan. Kalau akuntansi ini nanti pegawai bank, nggak demikian. Makanya, nah, jurnal kita sudah berbicara terkait dengan memang double entry maksudnya bukan menginput 2 kali, yang bukan kita bahas minggu lalu, tapi menginginkan di satu sisi ada debit, di satu sisi ada kredit, sehingga itu muncul yang namanya balance. Maka kalau orang akuntansi berpikir, gimana kalau nggak balance? Ya kita balance kan, nggak demikian gitu. Karena lumrahnya balance juga belum tentu benar. Tidak balance, pasti ada
ada kemungkinan. Kenapa? Karena double entry. Kita input 1 di sisi debit, pasti dong sebetulnya di atau 50. Nah, maka muncul penyesuaian. Pertanyaannya, kenapa kita harus melakukan penyesuaian? Ya, yang bisa memberikan argumen kenapa harus? Gimana? Karena Pak, untuk melihat nilai yang sebenarnya. Melihat nilai sebenarnya. Ayo, kenapa? Menurut video data saya yang melihat kalau kita itu di jumlah penyesuaian itu melihat sudah seberapa banyak sih peralatan sudah berapa banyak sih perlengkapan yang sudah kita gunakan pada bulan ini untuk menjalankan usaha kita, dan juga apakah di bulan ini kita memiliki seperti sewa dibayar di rumah yang sudah ada di sehingga kita akan masukkan ke dalam bulan, dan juga apakah kita sudah memiliki penyusutan yang sudah harus kita susunkan untuk menyesuaikan dengan peralatan yang kita miliki pada bulan. Oke. Ada lagi? Kenapa ya? Ya. Karena Gimana? biasanya kalau akuntansi ini menggunakan basis akrual, jadi Ya. ketika akhir bulan itu pasti ada beberapa saldo yang perlu disesuaikan. Jadi fungsinya dengan penyesuaian itu menyesuaikan saldo tersebut sehingga nanti saldonya akan menunjukkan saldo yang sebenarnya. Oke. Jadi kalau dirangkum dari yang tadi, Pak, mana yang benar? Benar apa tidak? Nggak ada yang benar. Sudah ada. Oke. Kalau ditanya benar salahnya, semua ketika dalam proses pembelajaran adalah benar. Nah, mana yang tepat? Dari yang diutarakan semuanya tepat untuk menentukan nilai yang sebenarnya. Kalau menurut dia tepat, dia langsung fokus kemana? Ke akun. Kalau tidak, sama dia sudah. Kenapa harus disesuaikan? Nah, kita manusia dulu penyesuaian, kan? Ini kan nggak ada satu sekolah kan? Nah, kalau nggak ada sekolah berarti penyesuaian. Bagaimana saya bergaul dengan teman saya, memakai teman, sama kan beda, yang dan lagi menyesuaikan. Ada yang menyesuaikan nggak mungkin dong, udah angkat kaki itu, enggak. Ini, nah penyesuaian di sini benar. Kita mau menyajikan dalam laporan keuangan itu nilai yang sesungguhnya. Kenapa di awal pada saat kita belajar penjurnalan, hari ini misalnya contoh kita tetap 500 di periode kita begini yang sampai periode. Kalau apa? Akhir periode nggak mungkin perlengkapan ini tetap utuh. Walaupun perlengkapannya nggak dipakai Pak, kan ada besar. Kalau kita letakkan kertas di atas meja nggak dipakai Pak, jadi nggak berdebu. Gitu. Artinya berdebu kalau udah berwarna nggak bisa. Ya kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita. Nanti kita setelah belajar ini ada periode asumsi periode waktu, maka penyesuaian ini nanti akan dilihat karena rentang waktu itu. Jadi periode waktu, kemudian akrual ini yang dibilang si Rizky tadi. Nah, dan yang kalkulasi itu basis akrual Pak. Kan nanti ada lawannya ada basis kas. Kemudian menjelaskan tahap untuk menyesuaikan daya juta. Nah tadi alasan-alasan itu yang mengatakan bahwa ketika kita menyusun laporan keuangan harus ada tahapan penyesuaian. Dan itu nggak mungkin nggak ada data penyesuaian nol. Jadi kita lihat contoh. Kemudian mengidentifikasi jenis data penyesuaian yang utama. Nah kan udah kata kuncinya yang utama. Kalau udah utama berarti ini nggak mungkin nggak terjadi. Kemudian penyesuaian internal penyesuaian untuk sektoral, kemudian akrual, dua hal yang diinginkan pasti sama di sini. Kemudian menjelaskan sifat dan tujuan dari nilai saldo setelah kita masuk ke gambaran bagaimana jurnal penyesuaian yang dikatakan menyesuaikan tidak. Ada tiga subbab yang kita bahas. Pertama permasalahan penentuan waktu, dasar-dasar jurnal penyesuaian dan dasar-dasar setelah penyesuaian dan laporan keuangan. Kita lihat yang ini dulu. Permasalahan penentuan waktu. Nah, ada tahun fiskal dan tahun kalender. Maka asumsi nanti kita akan bahas asumsi pertama terkaitnya adalah periode atau asumsi periode waktu atau kan. Nah, asumsi ini mengatakan bahwa ada dua tahun yang digunakan, ada fiskal, ada kalender. Kalau kalender berarti kita itu dari Januari sampai Desember. Kalau yang fiskal sudah. Kalau perusahaan baginya tetap 2 bulan untuk kepentingan apa? Tadi laporan keuangan dan maka 12 bulan gimana maksudnya? Kalau perusahaan yang pembukuannya mulai dari Februari, dia akan bikin 1 tahun itu. Nah kalau misalkan yang kalian udah biasa dari Januari. Nah lumrahnya supaya apa perusahaan nggak terlalu dibingungkan dengan waktu kapan bisa. Nah, kapan kita melakukan penyesuaian? Dihubungkan dengan itu maka adalah
Jadi kalau dalam realnya laporan keuangannya kalau kalian lihat itu ya 1 tahun itu. Tapi kalau dalam praktek pembelajaran kita ada yang ini transaksi. Nah kalau kita misalkan 1 tahun seperti transaksi, belajar dari pagi sampai sore belum tentu pulang kita nyelesain jurnalnya. Maka dibagilah kalau untuk perasaan misalnya bulan atau bulan atau semester dan kemudian tahun fiskal tadi yang dari kalender ya bulan sebelumnya seperti itu. Kebanyakan perusahaan besar harus menyiapkan baik laporan keuangan triwulan. Nah biasanya laporan keuangan yang triwulan kalau kita tarik data laporan keuangan yang publish atau yang sudah mulai belajar baca laporan keuangan investasi dari bisnis saham, mereka akan melihat laporan keuangannya pada 31 Desember. Periode waktu akuntansi yang lamanya 1 tahun disebut dengan tahun fiskal karena tadi dengan tahun fiskal itu tetap 12 bulan, tapi 12 bulannya nggak start dari Januari. Biasanya dari ini. Maka kalau dari pertengahan, jika pembukuannya mengharuskan per 31 Desember, itulah kita. Nah, yang di sini kita membandingkan akuntansi basis skor dan kas. Walaupun kalau kalimat terakhir, ya kan, finansial referensi yang kita adopsi ke SAK tidak menggunakan ini lagi, termasuk di pemeriksaan juga mereka sudah berbasis skor. Kenapa? Karena di basis kas itu pencatatannya ada penangguhan. Kenapa penangguhan? Kalau aktivitas yang tidak ada kas masuk atau substansi keluar, mereka tidak melakukan pencatatan. Ini terkuncinya di sini. Jadi kita sekarang kemana? Kita gunakan basis keuangan. Itulah kenapa ada penyesuaian. Kemudian prinsip pengakuan pendapatan. Nah biasanya di akuntansi dikatakan pendapatan ini kalau berbasis akrual biasanya berkaitan dengan jasa. Jasa yang kita berikan, kemudian kita belum mendapat pembayaran, itu bisa kita akui sebagai pendapatan. Nah kalau berbasis kas, maka kas dulu masuk baru kita akui sebagai pendapatan. Ya, begitu juga dengan beban. Beban yang belum terjadi, kalau belum keluar kasnya, maka nggak bisa kita buka atau kita tunai. Tapi kalau misalkan hari ini saya bayar gaji, tunai keluar. Nah, kalau di perusahaan manufaktur, buruh itu dibayarkannya biasanya mingguan atau per 10 hari. Kan nggak semua jatuh misalkan per hari Sabtu bayar gaji, ya selamanya hari Sabtu itu jatuh di akhir bulan. Maka ada di tanggal berikutnya. Nah itu yang kita sesuaikan ada dari biarkan beban mengikuti pendapatan. Logikanya nggak mungkin pendapatan muncul tiba-tiba tanpa ada beban atau adanya pengorbanan. Sama kayak dapat ijazah nggak mungkin ada beban atau pengorbanan biaya, waktu, biaya, tenaga, pikiran, gitu ya. Kemudian hubungan FRS dalam pengakuan pendapatan dan beban. Karena kita SAK ya itu kan adopsinya ke sini. Namun kalau kita bandingkan nanti akan terlihat di laporan keuangan, laporan keuangan perusahaan yang dicontohkan oleh FRS umumnya dari aset tetap, sementara kita di aset. Nah itu beberapa perbedaan dalam keuangan. Kita kan nggak benar gunakan FRS, tapi kita adopsi dengan kondisi lingkungan bisnis kita yang ada di Indonesia. Asumsi periode waktu tadi sudah kita bahas, kemudian prinsip pengakuan beban tadi menandingkan beban dengan pendapatan periode saat perusahaan melakukan kegiatan. Kemudian prinsip pengakuan pendapatan diakui ketika ada aktivitas. Maka nanti di penyesuaian ada namanya pendapatan diterima di berkah. Kemudian pengakuan pendapatan dan beban sesuai dengan internasional ini dari pengakuan yang kita buat atau kerjasama yang kita lakukan, kita sini. Maka sekarang kita pakai yang mana Pak? Kalau misalkan pencatatan dalam perusahaan, basisnya kita mengarah ke basis akrual. Kemudian dasar-dasar ayat jurnal penyesuaian. Nah ini tadi alasan kenapa. Nah, ayat jurnal penyesuaian atau ayat entries menjamin bahwa prinsip pengakuan dan pengakuan beban itu diikuti. Yang kedua, diperlukan karena neraca saldo yang pertama kali menggabungkan seluruh data transaksi. Pada saat kita ini ada bukti transaksi, kita jurnal, kita kan dapat data saldo. Kan misalkan kayak bayar kos, biasanya kan masuknya per Agustus sudah bayar kosannya. Nah sekarang di Desember, bayarnya untuk 1 tahun. Nah kalau pembukaan kita di Desember, biaya yang terpakai kan 6 bulan. 6 bulan berikutnya, tuh, yang masih menjadi manfaat. Secara teorinya, yang 6 bulan yang bisa kita ambil kembali manfaatnya andaikan kita tak lanjut kos. Secara teori ya, jangan secara real. Nanti kan, Bu, saya mau ambil uang kosan, kenapa? Saya kan masih 6 bulan lagi. Gak akan ada cerita. Itu kalau di
praktek nyatanya, secara teorinya itu masih ada hak. Nah, artinya kalau kita hubungkan secara teorinya, kita masih punya kesempatan untuk menikmati manfaat dari daya yang kita keluarkan. Diperlukan setiap kali perusahaan menyusun laporan keuangan supaya angka-angka dalam laporan keuangan itu tersaji dengan angka yang sebenarnya. Jurnal penyesuaian akan terdiri dari satu akun laporan atau lebih, ya sudah ada jurnalnya. Karena dalam jurnal penyesuaian ini kan kita akan mengikuti akunnya itu kan seperti yang di bab sebelumnya kita ada akun B dan akun nominal. Yang nominal itu yang sebenarnya sementara. Itu yang kemudian yang realnya ya aset. Gak pernah setelah kita nanti laporan keuangan aset itu hilang. Tapi ketika misalkan kita sudah laporan keuangan penutup, gak ada lagi akun beban misalnya. Nah ini deferral. Jadi ada dua penyesuaian yang tadi di tujuan pembelajaran kita, ada deferral dan accrual. Mereka kalau yang deferralnya ini beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka. Kalau accrualnya pendapatan yang masih harus diterima, beban yang masih harus dibayar. Jadi kata kuncinya cuma ini memahaminya. Kalau saya dapat duit, saya belum bekerja, maka larinya kemana? Kalau saya bayar, tapi tadi contohnya adalah kos-kosan. Berarti maksudnya deferral. Ini bacakannya mana? Mana akun deferral, mana akun accrual? Ya, di 4 poin ini. Ini banyak berarti bukan dua jenis deferral. Contoh, asuransi, perlengkapan, kan nggak hanya orang kecelakaan dulu baru bayar asuransi. Tapi polisnya kan kita bisa nikmatin setelah kita bayar di awal. Gitu. Perlengkapan tadi yang dicontohkan oleh temannya, dia kemudian iklan ini ya kalau kita iklan kan murah. Tapi kalau kalian tanya misalkan ya kita di medsos tuh konten kreator ada di YouTube dan sebagainya, tanya berapa sekali servis? 100.000, 300. Waktu itu udah awal ada konten kreator. Oh tidak kan 200. Itu ada versi-versinya lagi gitu. Kalau misalkan kalian yang iklan di TV, running text itu jutaan, baru running text. Itu baliho yang di bandara, kalau yang di Jakarta, ya. Makanya biaya iklan ini, kemudian sewa tadi peralatan, disampaikan tadi ke penyusutan bangunan. Nah, bangunan ini nanti akan hubungannya juga sama kayak tanah. Tanah nggak disusutkan, tapi kalau misalkan tanah masuk aset, tetap dia nggak ada terusan. Tapi kalau tanah masuk ke persediaan, dia jual beli tanah yang masuk persediaan beda. Properti juga begitu. Ini penerimaan kas ditaruh sebagai liabilitas karena pekerjaan jasa belum digunakan. Jadi kalau misalkan tadi maksudnya apa namanya? Kita misalkan berlangganan majalah, kemudian sewa. Ini kalau kita yang terima. Kita sebagai bapak kos sudah dibayarin, itu nggak boleh kita akui sebagai ya, kenapa? Kita masih tentang kerjaan. Kapan melakukannya? Setelah selesai. Kemudian accrual tadi yang kan juga saya telah dikerjakan, beban yang telah dikerjakan, seperti saya contoh beban guru kerja gajian tanggal 10 atau 10 hari. Ini kalau misalkan kita hitung ternyata 10 harinya jatuhnya di Januari 5 ya di 5 Januari. Nah gimana dong hitungnya? Maka kita hitung realnya berapa hari yang memang sudah itu yang kita ambil sebagai beban yang belum terhitung. Juga apakah beban gaji pada kita? Kapan bayarnya? Pada saat bayar nanti baru diakui ya pendapatan diterima sebelum kasih terima. Nah, jasa yang telah dikerjakan, sewa yang mana? Sewa yang sudah ya kebalikan. Nah, jadi kalau memposisikan diri sama kayak misalkan pendapatan itu, kalau kita melihat pembukuan misalnya rekening koran bank, posisi kita di posisi bank. Kalau kita lihat Pak, kok saya uang saya dikreditkan dalam bank, kan kasih debit. Nah, kenapa? Karena banknya mengakui sebagai hutang ke nasabah. Ya. Kemudian neraca saldo setelah penyesuaian ini setelah
proses panjang penyesuaian dan sebagainya, dapatlah namanya neraca saldo setelah penyesuaian. Inilah daftar yang kita ambil angkanya untuk menyusun laporan keuangan minimal untuk 3 item. Kalau 3 item berarti masih ada lagi Pak? Minimal berapa laporan? Berarti 2 aja Pak? Ya. Catatan atas Catatan laporan keuangan. Ya. dan Harus. Nah, kalau setelah penyesuaian, ini yang paling mudah disusun. Artinya ketika kalian sudah belajar nih sampai dengan materi hari ini, kalau misalkan ada perusahaan jasa yang minta bantu susunkan laporan keuangan, kalian sudah bisa susun. Kalau untuk UMKM biasanya mereka membutuhkan ditambah dengan cash flow. Kalau catatan itu ada pernyataan aja. Ini evaluasi. Kira-kira ada yang berkata mana nih cocoknya? Akuntansi basis aktual. Gimana? A, B, C, D, E, F. Nomor 1 apa? Akuntansi basis aktual. Yakin? Periode waktu, usaha, beban harus disandingkan. Para akuntan membagi masa ekonomi, perusahaan mencatat pendapatan saat mereka menerima kas. Periode waktu, akuntansi, perusahaan mencatat transaksi dalam periode di mana sebuah peristiwa terjadi. Kalau dia mencatat kas, maka poin mana? Kas tadi. D. Karena basisnya adalah basis kas. Tahun kalender yang mana? Periode waktu akuntansi. Ingat, asumsinya adalah periode City. Akuntansi itu lagi membagi dengan periode waktu. Asumsi periode waktu ya. Prinsip pengakuan beban mana? Ini usaha atau beban harus disandingkan dengan hasil pendapatan karena dia beriringan. Ini periode waktu bulan tadi bulan ya. Kalau yang ini tadi kas, kemudian ini kemana? Asumsi periode waktu. Jadi ada yang A, kemudian ada C, kemudian E. Di berkaitan dengan. Jadi mungkin itu untuk pertemuan kita hari ini terkait dengan penyesuaian. Terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat. Sampai ketemu kita di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video PJJ UKT PT yang telah saya sampaikan untuk mata kuliah pengantar akuntansi. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai proses pembelajaran mata kuliah pengantar akuntansi khususnya untuk subbab atau bab pembahasan jurnal penyesuaian atau penyesuaian akun. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.